Pemadam Kebakaran Kota Magelang mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-102 Pemadam Kebakaran Indonesia. Damkar, 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 jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, bareng kita berdua ada Giska Karisma, juga Rina Bintang di Cerigis Official. Cerita Rina Giska, mantan penyiar yang jadi YouTuber. Hai, selamat sore. Sore, Rin. Kita sapa dulu dong. Yo. Disapa dulu nih, kita sekarang lagi ada di mana sih, Rin? Ada di mana ya? Kira-kira di mana? Kalian pasti kalau ngelihat backgroundnya ya. kita, kira-kira bisa nebak kan kita ada di mana gitu? Di mana, Rin? Di mana? Kasih tahu dong, guys. Kita sekarang ini ada di Damkar Magelang. Kota Magelang ya. Kota Magelang. Damkar Kota Magelang. Damkar Kota Magelang karena kabupaten juga ada ya. Iya, beda sendiri, beda ya. Semarang juga ada. Oke, dan sapa dulu dong temen-temennya. Iya, sapa dulu dong. Say hi gitu loh. Halo. Yeay. Cowok-cowok tapi nggak ada suaranya. Kalah sama yang perempuan ya. Oke, kita kenalan dulu ya sama bapak-bapak atau mas-mas atau om-om nih dari anggota Damkar Kota Magelang. Ya, dari sebelah sana atau dari sebelah sini dulu? Nggak perlu gini kan? Nggak perlu home pipa ya. Mungkin Dari dari bapak yang di sebelah sana dulu. Nama saya Adi Purnomo. Ini dijelaskan sebagai Pak, apa? di sini sebagai apa? Di sini sebagai apa? Sebagai Danru 2 Peleton C. Apa, Pak? Danru 2 Peleton C. Komandan Regu. Danru. Oke. Terus Bapak? Saya Oki, anggota Regu B di Peleton C Pemadam Kebakaran Kota Magelang. Oke, kita kan nggak ngerti ya, nanti dijelasin. Iya, nanti kita tanya. Kita belum aja nih dari tadi kan. Selanjutnya Ainggar dari Regu B Peleton C. Regu B Peleton C. Ya. Nanti ada peleton. Ada peleton A, B, C. Dan saya sendiri Yansen Andalas Tambunan, saya menjabat sebagai komandan di sini, komandan peleton. Oh, Pak Komandan. Kalau Jadi- anak Magelang seumuran Rina pasti tahu. tahu ya. Tahu. Berarti zaman old terkenal banget banget ya. Pasti tahu soal Old Jansen but cool. ini. Iya. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan ya. Oke deh, senang banget sore hari ini kita bisa di sini ngobrol. Iya. Kita bisa kenalan. Terus kita juga pengen tahu gitu ya seputar Damkar ini Nah, gitu. sebenarnya Rin, kenapa kita ada di sini itu ada Kenapa? alasannya. Apa sih alasannya? Karena kemarin tepat pada tanggal 1 Maret Ya. 2021 itu bertepatan dengan ulang tahun Damkar se-Indonesia. Betul. Yeay. Ulang tahun yang keberapa sih? 102. 102, udah tua banget. Oh, ya. iya. Tua tapi jiwanya masih muda-muda loh ini. Kalau jiwa nggak Tugasnya pernah muda. tua, muda terus ya. Usianya yang tua. Pak. Usianya Usia boleh tua, semangatnya muda terus. Kan? udah. Kan tadi kita udah kenalan nih Iya. sama bapak-bapak ini, bapak-bapak. Dan tadi juga udah nyebutin apa beliau di sini sebagai apa. Nah, Jabatannya apa, jabatannya apa? gitu. Bisa dijelasin nggak nih, Pak? Mungkin dari Pak siapa tadi? Pak Adi Purnomo. Pak Adi. Dari Pak Adi mungkin bisa dijelasin Mohon, tugasnya silakan, apa? Pak Adi. Kalau Danru itu membawai 6 orang anggota yang memimpin waktu pada saat ada kejadian kebakaran atau penyelapan lainnya itu. Berarti setiap regu ada yang Ada Setiap 6 orang. peleton. setiap peleton Ya, Ada 2 regu. ada 2 regu. Oh, Regu gitu. A sama B. Berarti setiap regu yang keluar harus tetap ada komandannya. Iya. Oh, gitu. Kemudian di lapangan ada 1. Pak Oki, Gimana? kamu di sini sebagai apa, Pak? Saya anggota di sini, saya anggota Regu B di Peleton C Damkar Kota Magelang. Saya sebagai anggota dengan posisi di fighter. Fighter. Apakah tahu Apa fighter? tuh? Fighter. Fight for Fighter itu penembak, untuk penembak air yang paling depan Paling sendiri. depan. Oh, tuh saya paling depan sendiri. saya Oke. yang tugasnya untuk memadamkan api yang paling depan sendiri di Peleton C ini. Oke, seperti oke. itu.
Itu kalau di apa satu peleton ada berapa penembak? Maksudnya kayak yang Dua. Fighter. Fighter ada. ada berapa? Jadi yang A1, yang B1. Tapi Oh gitu. Berarti setiap satu peleton yang keluar cuman ada satu aja ya? maksudnya Cuman fighternya cuman satu. dua. Dua Semua tapi kan jadi- beda peleton. Oh, Oh, beda gitu. beda. Ada 4, yang 2 pembantu juga. Oh. Pembantu fighter. Kalau itu. fighternya capek kan Oh, bisa kebakaran gantian. besar capek bisa gantian. Iya. Yes, seperti itu. Oke. Ya. Nah, Selanjutnya Enggar nih. Ya. Masih muda loh dia. Saya di regu ini, di regu C juga fighter, tapi saya juga di animal rescue, Apa tuh? Apa itu animal rescue? Binatang. penyelamatan binatang-binatang. Oh, gitu. Oh iya iya. Kalau ada ular masuk rumah atau binatang-binatang apa yang masuk ke sumur, tawon, Berarti kebakaran sendiri, penyelamatan binatang sendiri gitu atau semuanya bisa? semuanya bisa. Semua harus Semuanya bisa. Semua harus bisa. Oke. Ya? Dah. Pak Komandan. Oke, gimana? Saya mungkin bisa menjelaskan sedikit ya tentang tugas untuk dari peleton satu peleton itu sendiri. Saya di sini posisinya kebetulan sebagai komandan peleton di peleton C. Saya membawai ada 2 komandan regu. Yang satu ada Bapak Adi, kebetulan yang ada hadir di sini. Yang kedua ada Bapak Roma, itu komandan regu 1. Nah, tugas dari komandan regu 1 itu membawai satu pasukan atau satu paket atau satu setel untuk kita memadamkan api. Iya. Jadi di situ ada komandan regunya Pak Adi Purnomo, terus ada driver. Iya. Tugas Itu dari drivernya sendiri ya? ada driver sendiri. Tugas driver itu biasanya merangkap dengan operator mesin. Double. Kenapa harus ya seperti ada kita lihat di belakang ini operator ya. Iya. Kenapa harus sebagai driver merangkap sebagai operator? Karena driver itu yang mengemudi kebetulan kan dekat dengan semua operator. Jadi nggak usah harus lari yang lain. Ada persiapan tersendiri untuk helper fighter. Nah, di dalam satu regu itu ada komandan regu, ada driver, ada fighter yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Oki ya. Fighter, terus di belakangnya Pak Oki ada helper. Itu helper sendiri. Helper sendiri tugasnya ketika kita mau memadamkan api, apa tugas dari helper? Menyediakan apa saja yang dibutuhkan dari Yang depan. dibutuhkan fighter. Yang dibutuhkan pertama dibutuhkan fighter dan apa yang disuruh dari komandan regu tersebut. Gitu. Jika medannya susah untuk ditembus, misalnya ada pagar besi dan ada gembok besinya, kita harus memotong itu. Nah, nanti yang alat dipergunakan tinggal dari komandan regu memerintahkan apa, helper yang menyediakan. Oh, gitu ya. Berarti semua keputusan ada di komandan ya? Ya, pertama di komandan peleton itu menyuruh komandan regu 1 atau 2 yang berangkat. Oh, gitu. Ya, terus dari komandan regu 1 itu yang bertanggung jawab tentang Iya, di semuanya itu. Medan, ya. Di medannya. Oh iya, kasih tahu dong Registar yang ada di rumah nih, gimana nih caranya kalau mau daftar jadi anggotanya Damkar? Syaratnya tuh apa aja? Terus susah nggak kalau mau gabung di Damkar? Mungkin. Oke, syaratnya yang pertama adalah itu penting sekali sehat jasmani dan rohani. Itu yang paling berarti harus penting. tes ya? Iya. Harus tes. Terus Harus tes kesehatan fisik pasti. juga kita harus ada namanya, maksimal tinggi badan gitu? tinggi badan. Kalau di Damkar sendiri tidak ada ya. Nggak ada maksimalnya. Nggak ada maksimal. Berat badan juga. minimalnya maksudnya? Ya, nggak ada minimalnya, sorry, nggak ada minimalnya. Berat badan juga nggak ada. Pokoknya ya sehat aja. Oh. Terus fisik nanti ada tes biasanya tentang kesehatan, ada fisik lari, push up, pull up, segala macam. Ya hampir seperti TNI, Hampir ya. cuman nggak seberat TNI. Nggak seberat. Oh. Ya. Berarti lulusan dari apa aja bisa masuk? Minimal SLTA atau SMA. Ya. Oke. Bisa daftar? Bisa. Kita bisa nggak ya daftar ya? Kalau cewek Kalau ada jangan nggak bagian nih Kalau anggotanya? cewek ada, tapi kebetulan yang di Damkar Kota bukan ditugaskan di lapangan, Jadi di di kantor, staff, ya. staffnya. Kantor. Biasanya ngurusin apa kalau di staffnya? Di staff banyak untuk keperluan sehari-hari tentang apa yang dibutuhkan Oh, di iya, anggota iya. itu staffnya. Berarti kalau terjun ke lapangan langsung gitu cewek belum ada? Belum ada. Belum ada. Di Damkar Kota Magelang belum ada. Tapi kalau di lainnya ada? Di lainnya ada yang cewek sudah harus terjun ke lapangan sendiri, bahkan jadi fighter pun ada. Kamu mau daftar? Langsung di
telat gitu ya, nggak ini deh, nggak masuk kamu gitu. Oh ya, setahu kita nih ya ada beberapa jenis isi tabung pemadam kebakaran nih ya. Ya. Bisa dijelasin nggak masing-masing dari tabung itu fungsinya apa gitu kan, ada beberapa tabung ya. Ada banyak, monggo Pak Adi atau Mas Soki yang bisa menjelaskan. Oh ya. Mungkin kalau tabung ini banyak ya kelasnya ya. Ada kebakaran, kalau lebih spesifikasinya kan ada kelas-kelasnya dari A, B, C, D gitu. Terus saya cuman bicara tentang ini aja ya, fungsinya aja ya. Karena emang banyak sekali kelas sama spesifikasinya. Kalau tabung itu apar terutama alat pemadam api ringan itu ada isinya powder. Isinya powder. Jadi sorry baleni berarti. Ada isinya powder. Powder itu bisa untuk bahan listrik, bisa terus buat minyak juga bisa, itu apar. Terus ada lagi yang bahannya halon, tapi kalau halon itu emang udah dari Euro 2 kalau nggak salah ya, itu emang sudah nggak dipakai lagi karena halon itu termasuk bahan gas yang merusak ozon. Jadi emang itu kalau di Indonesia emang udah nggak dipakai. Ya nggak direkomendasikan lah. Kita lebih. Tapi kalau di luar masih dipakai. Kemungkinan juga enggak sih. Iya. Tapi memang masih coba merusak lapisan ozon itu. Tapi kalau rekomendasi dari kita cuman yang di powder. Powder seperti itu. Terus ada lagi dia bahannya N2. Itu lebih ke listrik. Nah, itu kenapa untuk listrik? Karena dia kalau istilahnya itu seperti fisika ya. Jadi dia menutup udara, karena kalau api itu kan bahan udara sama panas. Nah, terus itu bahan itu untuk menghilangi udaranya, O2, biar apinya bisa mati seperti itu. Cerita dong pengalaman kalian selama kalian jadi petugas damkar ini, suka dukanya gimana, atau pengalaman yang paling berat atau lucu gitu mungkin. Atau mungkin ada pengalaman mistis juga. Mistis, horor dapet ya nggak nih? horornya. Siapa dulu? Yang paling lama dulu juga boleh. Yang paling lama dulu. Paling lama dulu ya di sini. Ya boleh dikatakan saya paling lama di pemadam ini. Cuman satu hal yang pertama kita melakukan pemadaman itu belum pernah terjadi hal-hal yang lucu, karena sifatnya kita menolong orang yang lagi bencana. Serius. Jadi, ya serius sekali, dan kita dikejar yang pertama oleh kecepatan waktu. Terus kita dengan sasaran yang harus tepat. Itu di situ ada korban atau enggak. Jadi hampir tidak pernah kita mendapatkan pengalaman lucu. Yang ada kita pengalamannya benar-benar serius ya. Berarti benar-benar nggak ada Serius yang dan sedih. iseng gitu ya buat nelpon damkar. Aku pengen banget nih ketemu Kalau dari sama masyarakat sendiri sering ya kita dapat Telepon ya juga ada. Ya, tetap ada. Ada dari masyarakat sendiri sering. Kalau itu nggak sering, ada telepon masuk, kita sudah berangkat ke lokasi dan ternyata zong, nggak ada. Itu pernah. Itu nggak sekali dua kali. Nah, itu maksudnya itu tadi loh. Oke. Oh iya. Oh, itu termasuk lucu ya? Ya lucu. Jengkel gitu. Bikin emosi ya, bikin emosi. Sorry, saya putus. Itu bukan lucu, karena jika terjadi kebakaran di daerah selatan, kita keluar dari kantor ini itu sudah nyawa, karena kita harus melawan arus. Panik ya udah. Nah, ini ya. ya. Kayaknya aku pernah deh sekali ketemu di ini naik ke sana. Ya, karena kita kalau dari selatan, kita harus sambil lawan arah. Begitu keluar dari kantor, nyawa pun kita sudah taruhan itu namanya. Iya. Karena dituntut dari terima telepon sampai di tempat Harus tujuan tepat ya. itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Oh gitu. Ya. Kalau Itu misal- meliputi Magelang Kota ya, 3 Iya. kecamatan ya, bukan kalau kabupaten sudah beda lagi. Lebih lebar lagi. Kalau kasus yang paling besar Kasus yang paling besar kita memadamkan di pasar atau pabrik.
Itu yang paling susah ya. Iya, kita pernah, Medannya. kalau itu pengalaman saya sendiri, saya pernah memadamkan itu di Pucang, kalau nggak salah itu pabrik gitar. Sampai pagi ya Pak? Ya, Pucang sampai pagi itu? kita start dari kantor, dari markas itu jam 11 malam dan selesai benar-benar padam itu jam 7 pagi, kita nggak berhenti. Dari kota sendiri berapa? sudah ada 6 unit, dari kabupaten itu ada kurang lebih 9 unit. Itu Jadi jam 7 saking pagi. besarnya api itu Iya. susah dipadamkan ya. Ya, dan itu pun pagi sudah rata, tetap Tetap nggak ada ada yang sudah tersisa. api. Ya, masih bersyukurnya nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah ya. Kalau Iya. di sekitar Magelang sini pasar itu ya Pak ya. Pasar banyak, pasar mana? Pasar Pasar Bonpolok, Rejowinangun. Rejowinangun. Pernah kebakaran juga sih lama, cuman waktu Rejowinangun saya belum Oh, di belum sini. di Ya. sini, oh. Kalau yang saya di sini itu pasar burung, itu di regu, bukan regu kita. Beda. Ya, pengalaman yang sedih, ada korban jiwa. Berapa orang? Ya, satu. Satu orang. Ya. Oke, next. Nah, ada yang penasaran nih, katanya pemadam kebakaran itu dikenal dengan prinsip 15 menit. Nah, 15 menit. kita tanya langsung Maksimal. artinya apa sih prinsip 15 menit Ya, itu? seperti tadi itu. Oh gitu, jadi Jadi maksimal datang ke lokasi, ya itu Respon time. respondennya tetap harus on time ya. Dan kita menyiapkan prepare alat-alat sampai di lokasi itu harus tutup 15 menit sampai sana tujuan. Oke. itu maksimal. Kalau misalkan lebih dari itu nanti ditegur sama komandan. Ya, ada pimpinan kita juga yang akan pasti menegur. Oke. Ada sanksinya enggak gitu biasanya? Ya, Misal Selama melebihi saya batas bekerja di waktu. sini, kebetulan belum pernah melebihi dari itu. Belum pernah kita terjadi. Jadi Tetap kita harus, memang sudah harus iya. dituntut respon time sangat cepat sekali. Walaupun kejadian kebakarannya itu mau jam 3 pagi atau subuh atau waktu enak kita tidur, kita tetap harus dituntut ya. Itu nah biasanya kalau terjadi kebakaran di luar jam kerja gitu, ada yang standby di sini atau Di luar jam Di kerja, telepon. maksudnya ketika kita off, Iya, kita ketika- ganti tiket dengan regu yang lain. oh berarti tetap ada yang standby di sini ya? Ya, Gitu. jadi kantor ini bisa dibilang 24 jam nggak pernah ada, Ada nggak yang- pernah mati. Maksudnya pasti Ada selalu Pasti ada tetap orang yang on standby. terus Ya. 24 jam ya. Ya. Berarti sip-sipan ya modelnya ya kayak Betul. gitu ya. Oke. Sipan. Nah kalau apa namanya perawatan alat-alat pemadam kebakarannya sendiri gimana? Enggak, Pak Adi mungkin bisa dijelaskan untuk perawatan mobil pemadam. Mas Sofi lebih tahu ya. Oke, Mas Sofi, boleh dijawab. Ya Pak Afi. Untuk perawatan itu kalau unit atau kendaraan itu kita tiap pagi memang kontinu ya. Jadi setelah apel pergantian tiket kita ada pemanasan mesin, kita cek kondisi mesin dulu Itu ada tim khusus sendiri atau memang Bukan, dia satu regu. sesuai plotnya. Jadi dia sebagai driver ya dia Sebagai- mengecek kondisi kendaraan unit. Saya sebagai fighter ya saya mengecek antara selang, nozzle, alat bantu saya sendiri. Terus ada teman kayak Mas Enggar untuk animal rescue, dia punya alat sendiri, dia cek sendiri. Kalau memang ada kekurangan, kita tanyakan ke peleton sebelumnya yang turun piket seperti itu. Jadi memang tiap hari ada serah timbang jaga piket ya. oh gitu. Ada Jadi laporannya gitu ada laporannya, kita mau turun alat sekian, kondisi unit ada kerusakan gini ya, ini kita lanjutkan ke regu jaga yang selanjutnya seperti itu. Jadi insya Allah untuk kondisi unit, untuk Pasti alat-alat masih tetap terjaga dengan baik sih. Seperti itu. Iya. Lanjut. Mas Enggar tadi Lanjut kan nih aku. animal tau apa? Animal Animal benar. rescue. Animal lah itu. Biasanya apa sih yang dilaporin gitu, minta bantuan kalau warga? Biasanya kebanyakan loh ini, ya kan ular masuk rumah sama sarang tawon. Sarang tawon tapi yang gede ya, jangan yang kecil segini kamu lapor. Sarang tawon. Jangan tawonnya cuma satu lapor gitu ya. Gini loh. Gini kamu lapor.
lapar ya piye? Kalau enggak itu kucing masuk sumur. Biasanya Oh. lapor sini. Kalau ada hewan lepas apa yang berbahaya biasanya lapor ke sini. Tapi kebanyakan ular ya. Ular sama tawon kebanyakan. Ular sama tawon. Penanganannya juga sama kayak kalau pemadaman kebakaran gitu. Beda. Beda. Sudah beda itu. Oke. Penanganan tawon sendiri, penanganan ular juga sendiri. Sendiri. Saya punya momen sendiri sebenarnya di tahun kedua di sini loh Pak ya. Ini tahun Momen keberapa, apa? Pak? Momen sedih. Terus kamu tahun Pas berapa di ini? Gusmun. Ya, ya, tahun kedua ya. Jadi kita semua pernah momen sedih itu Dan di sangat tahun drop 2018 sekali. tepatnya. Gimana Itu tuh? jadi gini. Pagi hari kawan kita itu kebetulan dia di rumahnya Oh, juga aku berjaga. tahu. Ya, Iya, dia iya, aku buka tahu, toko iya. kelontong ya. Iya. Buka toko kelontong, dia juga kebetulan istrinya berjualan macam-macam, ada gorengan, terus ada bensin, Iya. bensin yang literan, eceran ya. Jadi petugas sendiri kawan kita itu pagi hari sekitar jam 6 pagi dia baru berbelanja 2 jerigen besar-besar isi BBM. Kemudian sampai rumah baru dituangin untuk di stok dijual. Jam 7 kurang seperempat Apel. harus berangkat ke kantor karena jam 7 tepat itu kita adakan apel pagi seperti Iya. biasa. Kemudian nggak lama kemudian setelah apel selesai ada telepon masuk, ada kebakaran besar, rumahnya di daerah Dar. kawan kita itu, Iya. rumahnya di Iya. tepatnya di Iya. Tidar Ludan. Kawan kita belum tahu kalau itu yang terjadi kebakaran Di rumahnya. di rumahnya. Telepon istrinya nggak diangkat. Terus yang diberangkatkan bukan dari Regunya dia bukan. Iya, satu yang dia nggak ikut berangkat waktu Iya. itu. Berangkat, dia penasaran, kok telepon istrinya nggak diangkat. Iya. Lama kali. Dia masih penasaran, buka di WA grup Iya. lingkungan dia, kampung dia. Oh. Ternyata yang kebakaran Rumahnya. rumahnya. Larilah ikut berangkat yang kedua, nyusul dia. Sampai di tempat langsung berusaha untuk memadamkan api, kurang lebih berapa jam itu ya, lama ya. Lama sih Pak. Jam 10 atau jam 11 itu baru bisa padam. 3-4 jam. Pagi hari biasanya istrinya itu jam 8 ngirim Bekal. jajanan itu di SD. Oh. Jadi warung dia tutup. Iya. Kawan kita masih beranggapan mungkin lagi ngirim Oh, di gitu. sekolah, jadi nggak ada orang. Setelah padam dia ke belakang rumah, nengok ada motornya. Berarti ada di rumah. Dicariin lah semua. Terus yang nemuin siapa waktu itu ya? Ada. Di dalam rumah. Iya, ketika Mau akses pintu kulkas itu. itu Warung. dibuka, ya, Kita Udah lagi ada kelihatan aku kaki. lah, teman-teman lagi nyingkirin puing-puing Puing-puing. itu di ketutup seng ada kaki ini ada rumah kaki tadi yang situ. terinjak-injak tadinya. Setelah lihat ada kaki baru dibuka semua, istrinya ikut di dalam. Ternyata itu istrinya, benar-benar istrinya yang masih ada Itu di kayak dalam. Februari ya Pak. Maret. Tepatnya bulan apa sih? Pokoknya Nggak tahu. aku Pokoknya saya ingat 2018 itu itu. setelah ganti ini ya. Ganti shift. Ganti Ganti piket. sama pergantian Ya. regu juga ya itu. iya. Nah itu awal itu pindah. Ya itu awal tahun kalau saya ingat tuh. Dan Terus itu momen bapaknya sih itu paling masih kerja di sini juga. Masih sampai sekarang masih. Dia di besok komandan pindah piket, ya. peleton A. Ya. Itu Sekarang cuma satu aja ya korbannya, istrinya aja ya. ya. Tapi buat saya itu Itu Tetep momen paling iya. sedih banget lah. Iya, apalagi Apalagi teman. temennya ya. seorang pemadam kebakaran harus Sekarang ada dia kehilangan dengan istrinya. Itu gara-gara apa itu masalahnya? diperkirakan itu dari mesin cuci mesin lemari es yang kabelnya itu konslet. Ngelupas. Oh. Iya. Gitu. Jadi kita harus hati-hati banget ya. Aliran listrik iya, tuh benar-benar benar-benar harus harus Iya. dicek banget. Karena kalau enggak Ya itu. heeh. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Registar di rumah? Enggak, aku mau tanya dulu deh. Oh iya iya. Penasaran banget, pasti register juga di rumah penasaran banget.
damkar ini ambil airnya dari mana, Pak? Damkar. Oh. Jadi perlu digarisbawahi juga, setiap kali damkar standby di sini, itu semua sudah ada terisi air. Dan Oh, semua jadi kebanyakan di markas itu atasnya pasti tampungan air. Oh, di atas ada tampungannya. Iya. Dan air yang digunakan itu air bersih untuk Bersih. pertama kalinya kita standby. Baru kalau kita setelah di tempat kejadian perkara atau tempat korban api ya, Iya, itu kita Darurat kehabisan gitu, air, kita darurat, kita cari air yang terdekat. Terdekat, iya. Nggak mungkin kan balik lagi ke sini Iya. ya. Heeh. Jauh lah. Jadi Iya. tepatnya di atas markas pasti tepatnya itu atas tampungan langsung. air ya, tuh. Pralon. Dan itu Oh, pralon ada itu kan pralon. air itu. Oke. Karena penasaran Jadi banget aman. gitu ya. Iya. Penasaran banget. Aman. Ini Diambil dari jaminan mana air gitu. bersih. Mau mandi sekalian, Kis? Udah tadi ya. Lagi ada yang mau disampaikan? Monggo Pak Adi, ada yang pesan-pesan kesan atau buat yang di rumah? Biar mawas diri apa sih? Biar lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati lagi. Jangan main korek. Jangan main Selain petasan. api ya. Masyarakat yang di rumah agar kita tetap waspada dalam menyalakan kompor gas, terutama itu yang memicu kebakaran. Yang paling utama saat ini adalah kompor gas. Itu setiap bulan harus kita cek selalu keadaan kompor, selang-selang. Kalau ada kebocoran itu pasti akan menimbulkan kebakaran. Gitu. Oh, dari Bapak Komandan. Untuk saya sendiri yang jelas perlu diperhatikan, jangan bermain api jika tidak didampingi. Apalagi anak kecil ya. Apalagi anak Banyak kecil. banget. Mas Egar, Ya, kalau animalnya nggak mau apa? terbakar jangan bermain api. Mas Egar. Animal Animal rescue di ya, rumah. tentang animal. Jaga kebersihan rumah supaya ular tidak masuk rumah. Iya bener. Ya, betul. Di rumahku banyak loh ular. Iya. Ayo. Oh, Ular apa? Oh, ular. Seneng apa? ular. Ya ora kan deket kebon gitu loh, tahu iya. kan? Tetap jaga kebersihan, terutama kasih pewangian di pol atau apa. Oh, biar Tiap ngaruh hari. ya. Oh, jadi hewan-hewan tuh nggak suka wangi-wangi gitu. Ular tidak suka sama pewangian, Oh, gitu. penciumannya itu. Makanya kan ular nggak pernah pakai parfum, ya Makanya kan? ular nggak pernah nyium, maunya gigit. Iya, oh, betul. Dan kalau ada ular dikasih garam itu mitos. Salah. Oh, mitos ya? Karena ular itu tidak takut garam, Takutnya sama apa? pewangian. Wangian ya malahan. Nah tuh. Kalau dikasih garam mah kalau bisa dikasih itu bumbu masak sekalian, Sambel terus sekalian, sayurannya. sambel ya. Pak Oki sendiri ada yang mau disampaikan? Saya ya. Ora. Ya itulah. Tetap waspada, jaga lingkungan, jaga sekitar lah. Jadi lebih apa namanya ya? Paham sekitaran lah. Kalau misal ada tetangga yang lupa matiin kompor mau bepergian diingetin, kalau iya seperti itu. Kalau terus instalasi listrik yang ada di rumah juga jangan sembarangan nyambung kabel, takutnya karena juga lebih parah kebakaran dari faktor listrik juga sih. Efeknya nyawa manusia juga karena listrik nempel juga, kena air juga nyebar cepat sekali. Seperti itulah kira-kira. Oke. Terus buat apa? Silakan kamu dulu. Kamu dulu apa sih? Oh iya. Lagi, Oh. kalau misalnya ada terjadi kebakaran atau animal rescue atau mau minta pertolongan dari petugas pemadam kebakaran, jangan sungkan atau ragu dan jangan bingung untuk biasanya banyak masyarakat yang belum tahu tentang memanggil pemadam itu bayarnya berapa ya atau ongkosnya mahal atau enggak ya. Sekali lagi kita tekankan gratis. 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 Jadi Gratis. jangan sungkan-sungkan untuk telepon di 362 300 Nih. langsung di pemerintah Kota Magelang. Kita siap melayani masyarakat 24 jam 24 jam. non-stop. Nah, ini ya, kalau misal seandainya yang terjadi kebakaran, hatinya Rina bisa nggak langsung telepon ke sini? Ya, Nah, tunggu dulu api aja kita padamin, apalagi hati kamu ya kan? Pak RT. Karena itu malah yang jadi penyebab utama tuh itu ya biasanya ya. Loh, sama petugas itu jangan khawatir, Jangan bisa khawatir. memadamkan untuk api yang kayak gitu panasnya aja dipadamkan, apalagi Apalagi hati hati kamu. kamu. Iya kan? Pak komandannya seru. Hah? 113. 113 itu Respon juga. di global nasional itu provinsi. Jadi misalnya gini, memang
telepon di pemadam kebakaran itu nasionalnya 113. Tapi ketika kita telepon di 113 itu ke pusat dulu. Nanti pasti ditanyain daerahnya mana, lokasinya mana, baru diarahin ke daerah masing-masing. Jadi kelamaan. Kalau untuk di Kota Magelang atau sekitarnya, kita bisa telepon di 362300. Itu langsung ditelepon ditujukan dari Kota Magelang yang terdekat. Nanti kalau kabupaten ada sendiri teleponnya. Oke, kita ngomongin ulang tahunnya pemadam kebakaran ya. Tadi yang udah ke berapa? 102 nih. Nah, biasanya kalau pas lagi ulang tahun tuh apa aja acaranya yang ada gitu di sini? Kalau biasanya ulang tahun dari tahun ke tahun ya, ini kita berbicara tentang sebelum pandemi. Iya. Itu kita ada apel besar, apel bersama ya, yang ditujukan untuk serentak di semua di Nasional Pemadam Indonesia. Iya. Itu apel, setelah apel bersama biasanya ada tasyukuran atau musik-musik apa ya, kita sekedar untuk menghibur, kita bergembira, merasakan ikut bersenang-senang atas ulang tahun damkar tersebut. Tapi berhubung kita baru mengalami pandemi kayak begini, yang kemarin kita upacara pun melalui virtual. Ya, kita dengan Zoom ya, kita upacara kemarin, dan setelah itu nggak ada acara. Iya, sudah. Sama ini ya, lomba ketangkasan ya Pak? Ya, biasanya ada lomba ketangkasan. Ada acara gitu. Kalau Kota Magelang sendiri mengadakan sendiri atau ikut gabung dengan kota lain? Ikut dari kota lain. Oh. Ya. Jadi peserta. Ya, Kita menjadi peserta. keluarin tim juga buat. Oh gitu. Berarti ada yang jaga di sini, ada yang keluar gitu. Ya. Oke. Apa mana? Apalagi yang kemudian? Tugas pemadam sekarang, pemadam kebakaran ini bukan hanya untuk memadamkan api yang tadi kita jelaskan. Banyak hal kita, karena nama kita juga sudah berubah jadi pemadam kebakaran. Sekarang ada pemadam dan penyelamatan Indonesia. Ya, penyelamatan Indonesia. Jadi bisa digarisbawahi, wah pemadam kebakaran hanya api saja. Itu tidak. Kita sekarang meliputi dari yang pertama memang dari memadamkan api. Yang kedua dari laka air. Orang hanyut Iya. masuk sumur, Iya. gantung diri. Terus animal yang dia Pak Enggar barusan bilang, ada ular masuk, rumah tawon, kucing piaraan nyangkut, banyak hal sekarang yang itu kita kerjakan. Kecelakaan, Termasuk tanah ada longsor, bencana ya, gitu tanah ya. longsor, pohon tumbang, laka lalu lintas, hampir semuanya kita juga ikut terjun. Berarti hampir mencakup seluruh Seluruhnya. Nggak cuman kebakaran aja ya. Iya. Asal Keren. jangan hati lagi. Nah, Udah lain lagi, Rin. Jangan Asal harap berhati ya. kamu. tapi bisa, pasti bisa. Oh, Kalau bisa pas kebakaran banget. langsung telepon Pak Oki, telepon Pak Yansen, telepon Iya, Pak Adi. bener. Pribadi itu nanti jadinya ya, enggak ke ini Enggak tadi. ke- Japi, ya Japi, jangan Ya, yang Japi, 362 loh. Terus pemadamannya nggak pakai air, ya, beda. Ngarep. Apa itu Mas Enggar? Pakai apa Mas Igar? Cinta. Pakai cinta Oki. Itu buat apa sih? Motor itu fungsinya? Akses untuk kalau masuk ke ya gang sini kan sekarang Kota Magelang terlalu padat toh. Iya. Jalannya terlalu kecil, kalau akses ini mobil-mobil nggak Nggak bisa, bisa. bisa pakai. Pakai itu ya. Apa ya terus namanya? Ya motor. cuman unit roda 3. Roda 3. Iya. Oke, oke. Kapasitas 500 liter itu kalau kemarin desinfektan juga pakai ini ya Pak. Ya, Bantuan desinfektan penyemprotan pakai ini. bantuan Keliling kota kekeringan itu. pakai itu bisa. Iya, Oh iya. iya. Oh. Bantuan kekeringan misalnya waktu kemarin musim kemarau, air Iya. susah, Air susah kemarin. Bisa. bisa. Waktu Lebaran itu untuk yang dirindam sholat raweh Iya. bareng itu, wah itu Bisa. Misal seandainya di tempatnya Rina nih ya, mati air berhari-hari gitu. Bisa nggak minta tolong pemadam kebakaran? yang pertama harus ke perusahaan daerah air minum dulu Oh, atau PDAM. gitu. Ya seperti itu dulu ya, karena Iya. memang beliau yang tugasnya lebih- mereka ya, ya. seperti Oh, itu. Oke. Kalau untuk bantuan air Iya. setelah dari sana. Oh. Mungkin ucapan buat damkar se-Indonesia nih yang Iya. lagi Ulang kemarin ya 1 Maret. Ucapan ya, semoga damkar di seluruh Indonesia bisa tetap solid, lebih maju lagi, Amin. dan tetap semangat, tetap Jaya. waspada,
tetap sehat. sehat. Intinya sehat Intinya ya. sehat. Jadi Intinya kalau sehat. petugas damkar itu yang pertama fisik tuh pasti Tetap. harus dinilai ya. Iya. Heeh. Tetap harus sehat, jasmani dan rohani. Iya, sehat itu penting. Iya. Terus yang satu lagi, tetap waspada. Tetap waspada. Jadi kita juga nggak boleh lengah. 24 jam kita harus tetap waspada. Tetap waspada. Karena pekerjaan kita nggak tahu kapan akan datang. Iya. Apalagi kalau hati yang kebakar tadi. Iya, tadi balik Ke lagi. sana Waspada, lagi hati-hati. ya kan. Kalau terakhir ya Iya. Kepo sebentar. Terakhir mungkin beberapa hari atau yang terakhir ditanganin oleh Damkar Magelang. Apa? Yang baru kemarin kita berangkatkan itu terjadi kebakaran pabrik kayu 5 atau apa ya yang daerahnya di daerah utara. Kayu 5 atau pabrik Kayu 5. ya itu yang terbakar oven. Oven. Ya. Terus bakar seluruh ini pabriknya atau gimana? Belum Oven bisa kayu tertangani pengeringan. sebelum semua rata. Jadi masih bisa tolong. Apa ada kasus yang paling terbaru lagi? Baru tadi pagi. Apa? Mau pengen Ya. ada tamunya yang di Ya. dalam itu Apa sih? Ular. 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 Yang betul. Beneran. Ya, tapi baru Beneran, tadi mau pagi dikeluarin, laporan. mau dikeliatin? Nggak Boleh. apa-apa, boleh. Oke. Enggak, tolong. Itu Boleh ganas Mas, enggak? Enggak, ada pawangnya. Show off, show off, show off. Pas gede Gede tuh. jangan deket-deket Paling Ya. baru Itu ini, dia, paling baru daerah tadi. Paling baru ini di Pakelan daerah ya, Pak? Pakelan. Baru Pakelan. tadi pagi jam setengah 8 Jadi dia Itu masuk di ke rumah. rumah. masuk ke rumah Depan dan rumah. kita dari laporan warga. Awas loh, Gar. Ih, Tuh, tamunya masih baru banget. awas loh. Ih, emang gitu ya? Dipegang gitu? Iya, karena Wow. Ih, ya Allah. namanya nggak apa-apa. Itu Soalnya kan itu dilihatin di dia kamera, liar. Liar. Dia liar. Liar. Masih liar. Ih, yo aja diharap keren. Aduh. Panik Uyah, nek. Wi. Heeh. Nek panik seperti itu tuh. Ular nek stres gitu tuh, Pak. Oh. Begar iso ra. Nah, jadi nih yang bahaya gini-gini, jangan ular kecil kamu telepon ya. Ya. Ini bahaya banget nih. Tuh, coba dikasih lihat sana. Ya sana. Marep kira lo, Gar. Nah, tuh. Panjang loh ya, dengerin Ki. Panjang gede pula ya. Ih. Ih, awas dong, Gar. Banyak tangguh penting. Nah, kalau menangani ular besar Heeh. sendiri, Heeh. yang bisa kita lindungi leher. Oh, Nah, nanti gitu. kalau ini mungkin kita Kita nggak bisa nafas ya. Ya, Oke. Jadi caranya ini Hah? Enggak. lindungi berbisa leher. nggak itu? Ini enggak berbisa ini. Kok tahu nggak berbisa? Dari jenisnya. Oh gitu. Kalau ular gini, ular besarnya melilit. Oh, dia nggak ngeluarin iya, bisa iya. ya. Dia nggak gigit ya? Enggak, tapi dia Tapi melilit ya. melilit. Iya. Kayak perut aku melilit. Itu Itu ngelek. lapar. Itu ngelek. Itu lapar. Itu ruwen. Kencot coy nyanyi. Perutmu lilit itu ngelek. Ngeleh. Keren ya berarti ya. Oh, Apa Enggar itu sih. semua? Yang perlu diperhatikan, don't try this at home. Iya, Bukan iya. mau Tapi apakah semua orang pemadam kebakaran harus bisa Bisa. pegang? harus ada tim yang bisa untuk menangani satwa, karena kita sekarang namanya jadi sudah pemadam dan penyelamat. Penyelamat. Oke. Ya. Ada diklatnya juga semuanya. Jadi sebelum kita untuk menangani itu ada pendidikan khusus atau pendidikan kilat bagaimana cara untuk menangani rescue ular atau Pemadaman juga. pemadaman dan segala macam ya. Berarti dulu Enggar ada pembelajarannya dulu, ada kelasnya Ya, nih. ada. Dulu saya ikut di itu di klub mana, Pak? Di kelas Temanggung itu di Ular Indonesia. Oh, jadi ada Rescue diklatnya Indonesia. gitu. Ya. Oh. Ada pelatihannya dari sana. Kalau udah daftar, itu terus kita dipilihin di posisi mana atau kita yang ini nentuin maksudnya? Gini, pertama kali misalnya basicnya gini yang gimana? ditanyain tentang saya harus di mana di posisinya gitu ya. Jadi orang kalau mau daftar di pemadam itu nggak bisa untuk memilih, nanti berjalannya dengan waktu ada faknya sendiri. Oh ini sukanya di sini. Oh, ini lebih terlatihnya di Lebih sini. condong ke Dengan sini. berjalannya Oh, semua iya, kan ada iya. pelatihannya, terus bisa dilihat dari kecenderungan orangnya ini kok dari Skillnya, ya gitu. dari skillnya dia lebih tertarik di animal, oh dia lebih tertarik di penyelamatan air, oh dia penyelamatan api, itu nanti bisa terlihat dari berjalannya Waktu. Kalau Rina, basicnya di mana? api itu tadi. Ada api. Mati lagi. Membakar hatinya.
rutinitas kalian di kantor nih, kantor damkar sendiri, kalau misalkan kan tetap waspada. Ya. Cuma ketika mengisi kekosongan itu, ya, kalian ngapain biasanya? Mengisi waktu luang yang sering kita kerjakan adalah di sini yang pertama, kita sering melatih dari kejadian-kejadian yang ada. Misalnya kalau terjadi kebakaran api, itu kita harus kecepatan waktu atau mempersiapkannya itu ya kita latih tentang persiapan untuk dari start nol sampai kita nyiapkan selang sampai ke nozzle. Terus kalau penyelamatan yang ada di air, kita butuh tali temali, caranya bagaimana itu kita melatih supaya nggak lupa cara bikin tali ikatan atau sistem sendiri ketika dari laka air. Terus membuat bantuan dengan tripod, kalau itu laka sumur itu bagaimana sistemnya, itu kita latih. Jadi dengan waktu kosong itu terus kita nggak hanya diam santai itu enggak, ya. tapi Ada kita akan terus kegiatannya mengasah ya. pada kegiatan. ya. Tapi kegiatan rutin latihannya itu berapa minggu sekali? Atau Kegiatan latihan kita biasanya gunakan latihan itu ketika piket di hari libur staff atau bisa dikatakan hari Sabtu atau Minggu yang nggak ada staff. staffnya? Ya, staff libur karena kita terasa sepi, nggak ada pekerjaan yang harus rutinitas seperti apa, kita adakan sendiri untuk tujuan itu, melatih lagi Latih keterampilan. Oke. Karena nggak ada anggota yang ahli ya, adanya anggota yang terlatih, makanya kita tiada hari tanpa latihan. Harus latihan terus ya. ya. Kalau Giska sih lihat damkar tuh kayaknya keren banget gitu. Oh ya. Apa namanya? Pakai seragamnya itu gitu. Jadi nggak enak. Bajunya berasa sesek gitu. Iya. Apalagi anak-anak tuh pasti suka banget ya kalau Kalau pas nggak biasanya, corona itu biasanya ada kegiatan rutin ada ya? ada kunjungan dari TK PAUD, adik-adik Dari SLB, SD ya. Itu terus izin SMA. dulu. izin dulu yang pasti. Terus kita sini yang memberikan jadwal atau jadwal ditentukan oleh Sini ya Pak masing-masing ya. sekolahan? Ya, Kita- wisata kita- edukasi itu ditentukan dari program, ada jadwalnya sendiri, menentukan hari apa, hari apanya, karena kebanyakan kan nanti semua siswa juga nggak ada pandemi corona Corona ini ya. bisa untuk mengadakan, dan banyak sekolah-sekolah yang terus kesini Iya. minta untuk anak-anak Anak TK juga. gitu ya. ya. Corona nggak bikin nasi kok. Biasanya Corona. tiap pagi anak-anak di sini refresh lah. Iya. Ya. Ketemu ada anak, kita hibur. Dia juga termasuk hiburan kita juga. Benar-benar. Tapi selama pandemi kan Jadi nggak bisa ya, ya. emang Tapi di anak luar sekolah anak-anak juga ada ya Mas Oki sama Pak Adia, minta simulasi sama orang-orang yang sudah dewasa ya, tentang bagaimana menangani kebakaran yang sering terjadi di rumah tangga, misalnya kompor yang seperti tadi Pak Iya. Adi katakan, itu ada biasanya simulasi. Berarti kapan-kapan kalau Rina minta tolong bisa ya? Soalnya ini api lagi nih, hati lagi. asal Iya, jangan lagi iya. ya. Asal Ini sama jangan sama. kembali lagi. Pak manajer ini sering kebakaran, jadi Rina sering bingung memadamkannya. Kok kena? Di daerah atau di kampung kan Ya. ada kumpulan kayak Karang Taruna atau apa itu bisa Bisa. untuk pelatihan Ya, tanggap darurat di lingkungan itu bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Bisa Pak Bos. Sebenarnya kalau untuk di kampung itu program dari Damkar yang tahun dulu ya Pak ya, Iya. tapi belum terlaksana itu membentuk balakar, jadi bantuan kebakaran yang ada di desa-desa. Oh gitu. Jadi Eh, mereka kita. maksudnya kalau terjadi kebakaran Dia yang prioritas Pertama- dulu. oh Ya, iya, yang seperti pertama. kalau di relawan itu ada teman-teman di Tagana. Nah, tapi itu untuk Apa tuh Tagana? tanggap bencana. Oh. Nah, tuh. Tapi kalau untuk yang di Damkar itu balakar, tapi belum terlaksana karena memang ya ini keputus ada Keadaannya. Covid ya, keadaan Oh. Covid itu. Oke. Jadi harus izin dulu ya. Kalau misal izin. kita mau undang damkar nih buat penyuluhan mungkin izin dulu Ya, gitu yang ya. sering yang dan sudah terjadi itu ketika mau memanggil dari Damkar sendiri ada surat tertulis permohonan izin dari pimpinan. Jika pimpinan kita mengatakan iya boleh, maka kita yang akan melaksanakan. Jadi gitu harus
izin dulu, ada Ya. surat tertulisnya. Betul. Nanti yang ngedilin, Yang ngebolehin. yang ngebolehin. Iya. Jadi dari atasan setuju Iya, dari atau pimpinan. enggaknya Iya, gitu. setuju atau enggak. Jika pimpinan dari pimpinan ACC. kita sendiri sudah ACC, kita yang di lapangan langsung Terus bergerak. nanti bisa dong, Pak, penyuluhan hati dong. Bisa. Balik lagi kan. Dan itu gratis. Gratis ya. Tetap gratis ya. dengan hati. Iya, gratis. Mau penyuluhan? Yang pertama harus dijelaskan penyuluhan untuk berapa orang. Terus yang Instansi setelah atau orang, ya instansi atau masyarakat sendiri umum atau di daerah mana, dan jumlah yang akan kita edukasi itu berapa. Setelah itu baru masuk persetujuan dari pimpinan, permohonan ya untuk edukasi, tanggal, hari ini bisa atau enggaknya nanti tergantung dari pimpinan. Ya, Ada maksimalnya apa enggak? maksimal Maksimal minimal yang mau edukasi. bukan maksimal, kita minimalnya. Oh, Jika minimalnya. minimal cuman Oh. bukan kalau Cuma 2 orang gitu. cuman 5 Sedikit. orang ya kita nggak Enggak. berangkat Oh. karena hanya 5. Iya. Mendingan Jadi, banyak sekalian gitu betul, ya. betul sekali. Jadi kita ketika edukasi orang banyak, Iya. lebih langsung orang banyak. Jadi apa namanya ya? Sekalian gitu loh. Iya. Sisan lah. Sisan. Sisan lah. Jadi apa-apa tuh ada Prosedur. prosedurnya Dor. ya. Apa sih produser? Prosedur. Produser. Produser apa sih? Ya, Prosedurnya. Jadi prosedur. Produser. nggak terus langsung bisa gitu. Harus Iya, diseleksi tetap harus juga. ada step by gitu. step ya. Yes. Oke. Kalau gitu thank you banget nih buat Iya. Buat Damkar Kota Damkar Magelang Kota ya. Magelang Sukses juga. selalu. Tepuk tangan dulu. kita juga ngucapin selamat ulang Ulang tahun tahun buat buat Damkar Damkar Indonesia. Indonesia. Semoga Yang ke? tambah Yang ke 102. 102. Semoga tambah jaya, semoga semakin solid ya. Dan semoga juga Iya. nggak ada bencana-bencana lagi. Maksudnya kita jadi ini ya Terjaga. terjaga gitu. Kita Aman ya. kita jadi aman karena adanya Damkar gitu kan. Nah, kita merasa aman karena Kita ada merasa mereka. aman. Kita berterima kasih Iya, ya bener. buat mereka dan Damkar Kota Magelang, Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Damkar, 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 Jaya. Yeay! Terima kasih banget buat Damkar Kota Magelang. Pokoknya sukses selalu ya, semakin jaya, semakin solid ya. Thank you juga udah ngundang kita ke sini. thank you banget buat Pak Oki. Ya, thank you Pak Yansen, Oke. Pak Adi, Pak Enggar, Mas Enggar ya. Buat waktunya Mas buat Dewi, ngobrol-ngobrol ya. ya. Kalian sehat selalu ya, Iya. biar bisa melindungi kita. Iya ya kan? benar banget. Jadi tetap tanggap juga kalau kita butuh bantuan ya, apalagi Iya. untuk memadamkan hati. Hati lagi, Oke. hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Satu benar. session hatinya sudah 5 kali lebih. Kalau gitu, thank you Ya. banget Giska Karisma pamit. Jangan lupa apa? buat like, comment, subscribe juga, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Biar kamu dapat notifikasi Iya. dari kita. Oke, kalau Komen gitu- boleh nggak tuh komen? Boleh Boleh banget. banget. Dan Giska Karisma pamit. Rina Bintang pamit. Tetap pantengin Trigis Official. Cerita Rina Giska Mantan penyiar yang jadi YouTuber. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan share di Trigis Official. Yang banyak, terima kasih. Sampai ketemu. Dah. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Trigis Official. Channel. Dari Anda.